Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mei Subaktiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Cipanas, Kabupaten Lebak. Pada kali ini, saya akan melaksanakan wawancara bersama kepala sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak, kalau boleh sebelumnya nih saya mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 calon guru penggerak ini. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama jadi kepala sekolah Pak? Udah 15 tahun. 15 tahun, luar biasa ya Bapak ya. Dari rentang waktu 15 tahun itu mungkin kan Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang berbenturan dengan kebenaran. Nah, selama ini nih Pak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi ketika dilema etika yang kaitannya di sekolah itu memang sangat riskan sekali. Kita bisa mengambil keputusan antara kebenaran dengan keadilan, itu juga kita bisa menerapkan baik ke guru maupun ke siswa. Artinya bagaimana kita bisa menerapkan satu keputusan yang bijak. Artinya walaupun keputusan itu kadang-kadang tidak memuaskan oleh satu pihak, namun ini harus diambil keputusan yang sangat bijaksana sekali. Banyak hal yang terjadi di sekolah. Secara spesifik mungkin kita bisa contohkan dalam satu kebijakan antara seorang guru ya, yang jarang masuk atau seorang siswa juga yang bermasalah dengan siswa lain. Nah itu harus ada keputusan yang mutlak gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi keputusannya harus bijak ya Pak ya. Harus bijak. Nah, kalau selama ini Bapak nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bapak? Nah itu, tadi sudah saya katakan bahwa antara kebenaran dengan kesetiaan itu muncul. Seorang guru apakah akan menjalankan kesetiaannya melalui kelompoknya atau mengikuti kebenaran yang ada sesuai dengan aturan. Nah, ketika kita memutuskan itu, maka yang paling kita putuskan tentang kebijakan diterima dan diterima oleh seorang guru, itu kita menentukan arah. Artinya bahwa keputusan yang ada itu harus mutlak diikuti oleh semua guru. Jadi di dalam kebijakan ini bahwa kebenaranlah yang harus kita ikuti gitu, bukan kesetiaan terhadap kelompoknya gitu. Baik. Keputusan yang diambil ini kan benar dengan benar ya Pak ya. Jadi keputusan yang harus Bapak ambil itu biasanya yang dipertimbangkan mana yang lebih bijak, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika benar atau dengan benar kan kita ngambil kesimpulannya tanda kutip gitu kan, mana yang harus diprioritaskan kan gitu. Baik Bapak. Nah langkah-langkah atau prosedur apa nih, seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya kita identifikasi dulu, identifikasi permasalahannya dulu. Nah ketika kita mengidentifikasi permasalahannya, nah baru kita simpulkan antara benar dan benarnya itu kan ya. Jadi kalau ketika kita mengidentifikasi suatu permasalahan, kemudian kita putuskan, baru ya
kita garis bawahi, itulah kebenaran. Baik. Jadi ketika Bapak prosedur yang biasa Bapak lakukan itu yang pertama mengidentifikasi dulu ya Bapak Ya, ya permasalahan apa yang muncul, kenapa seperti ini mungkin ya Bapak ya sebelum nanti Bapak menyimpulkan oh memang sudah ada permasalahan seperti ini sampai nanti Bapak bisa melakukan mengambil keputusan yang paling bijaksana itu ya Pak ya. Benar sekali itu seperti itu. Ketika itu juga kita sebelum mengambil keputusan yang final gitu kan, kita minta selalu minta pendapat dari kepercayaan atau seseorang yang dipercaya di sekolah itu. Baik. Ya. Misalnya Pak nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bapak? Yang efektif itu yang paling efektif kita gunakan sistem random. Artinya sistem bagaimana kita menentukan piece to piece terhadap seseorang guru itu. Ya. Nah dari piece to piece ini kita bisa menggali kenapa, apa dan bagaimana permasalahan yang terjadi. Nah, baru kita bisa menyimpulkan hal-hal yang perlu kita simpulkan secara kebenaran tadi. Bapak, jadi kita di sini tuh mengidentifikasi dulu dari permasalahan-permasalahan yang ada sebelum kita menyimpulkan ya Pak ya. Secara individu dulu gitu. Baik Bapak. Kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangan yang paling berat itu menurut Bapak? Ketidakpuasan Ketidakpuasan seseorang ketika kita menentukan kebijakan. Kenapa misalkan itu berat sekali? Karena memang itu yang terjadi ketika kita memutuskan guru tersebut misalkan harus berdampaknya seperti ini, kadang-kadang tidak terima dengan itu, padahal itu merupakan ulah dan kegiatan yang bersangkutan untuk menentukan keputusan itu. Jadi kesimpulannya beratnya menentukan kebijakan itu karena tidak puasnya hasil keputusan kebijakan itu. Baik, jadi menurut Bapak yang tantangan yang paling berat itu adalah ketidakpuasan ketika Bapak ketidakpuasan dari yang Bapak pimpin ini ya Bapak ya. Karena mungkin apapun keputusan kita ambil tidak mungkin bisa memuaskan semua ya Pak. Seperti itu. Pasti itu jelas gitu ya. Ketika kita menentukan mungkin tidak akan ada yang puas gitu kan, di satu pihak ada yang menguntungkan, di satu pihak ada yang merasa dirugikan. Baik, luar biasa Bapak. Nah kemudian nih apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam pengambilan keputusan misalnya ketika ada permasalahan, apakah Bapak punya jadwal-jadwal khusus atau Bapak bisa menyelesaikan permasalahan itu pada waktu itu dan di tempat itu? Ketika kita mengambil keputusan dengan permasalahan yang muncul, kita step by step itu tahap, kita tidak langsung memutuskan karena kita melihat dulu latar belakangnya, backgroundnya, sehingga 1 atau 2 hari kemudian baru kita memutuskan hal itu. Jadi tidak langsung serentak pada hari itu kita putuskan, tidak. Jadi tidak langsung pada saat itu ada permasalahan kemudian Bapak membuat keputusan ya Pak. Ya. Jadi mungkin harus ada langkah-langkah mengidentifikasi dulu, menyimpulkan kemudian ya supaya kita bisa mengambil keputusan yang paling bijak itu ya seperti itu. Nah sekarang Pak ketika Bapak mengambil keputusan nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja nih yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti ini? Yang sangat mudah sekali adalah kita koordinasi dengan guru yang kita anggap lebih dewasa dari teman-teman yang lainnya. Sehingga dari ketika kita berdiskusi dengan guru tersebut, kita bisa ada pencernaan atau pencerahan ya. Ada pencerahan, nah itu baru kita simpulkan. Jadi kemudahannya itu adalah kita koordinasi dengan guru yang lebih dewasa dari yang lain. Jadi ada beberapa guru yang Bapak libatkan ya seperti itu, yang mungkin Bapak anggap lebih pemikirannya lebih luas, lebih dewasa seperti itu, atau mungkin yang
kompeten di bidangnya, mungkin seperti itu ya Pak ya? Itu ya jelas itu yang itu kan. Baik. Nah Bapak, tadi luar biasa cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, yang dengan berbagai macam tantangan seperti itu ya Bapak. Nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sangat menjadi suatu pembelajaran bahwa setiap keputusan harus dicerna dulu, harus dipemikiran dulu. Jadi tidak semata-mata kita putuskan seketika, dan itu akan lebih menyangkut tentang etika pada kita, pada guru yang bersangkutan juga. Jadi ini kita ngambil hikmahnya, ya, ngambil hikmahnya bahwa satu keputusan dipertimbangkan dengan sangat matang sekali. Jadi keputusan itu memang sangat dipertimbangkan, Pak Ya, karena sangat dipertimbangkan. ya, luar biasa Bapak, pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira nih Bapak, mungkin kan kalau saya sekarang belum jadi pemimpin ya seperti Bapak, mungkin kedepannya siapa tahu saya juga berkesempatan untuk menjadi pemimpin seperti Bapak. Kira-kira Bapak tips atau masukan apa yang Bapak bisa berikan kepada saya nih sebagai pembelajaran saya nanti ke depannya? Ya, terima kasih juga ya, ada motivasi dalam diri untuk menjadi seorang leader gitu kan. Itu harus kita kuasai ilmu kepemimpinan yang sangat ya bijak itu. Intinya satu, kita harus bijaksana terhadap apa yang dilakukan oleh kita dan bagaimana menerima secara legowo tindakan-tindakan bawahan kita, baik itu yang sifatnya kritik, membangun, atau ada masukan-masukan. Itu kita tampung, kita terima dengan baik, tidak gusar. Justru kita ini yang menjadi pengalaman juga bagi kita nantinya. Yang kedua, kalau kita seorang pemimpin nanti kelak, misalkan Ibu siapa teh? Bu Mei ya, oh ya Bu Mei. Kalau Bu Mei nanti menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang punya rasa tanggung jawab terhadap bawahan, yang punya rasa simpati dan empati terhadap bawahan, ya, dan menguasai semua ya lingkaran manajemen kepala sekolah. Itu. Baik, Pak, luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak kedepannya kan ya, dari apa yang Bapak sampaikan, kemudian tips tadi, kemudian masukan untuk saya, kedepannya saya bisa belajar gitu ya Bapak, menjadi pemimpin yang tadi Bapak katakan bahwa bertanggung jawab kepada bawahan, bijaksana, kedewasaan pemikiran dan pengambilan keputusan itu ya Bapak, sehingga menghasilkan keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan ya bijaksana lah Bapak ya, gitu ya. Yang penting jaga emosi dan emosi gitu. Hari Bapak Ya, biasa gitu. pemimpin itu emosi Pak ya. Iya. Harus diolah ya Pak. Bapak, perbincangan yang cukup luar biasa, banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari kepemimpinan Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini menjadi pembelajaran dan bisa memberikan ilmu pengalaman ke depan untuk saya terapkan di masa depan gitu, di nanti ketika mudah insya Allah saya menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mudah-mudahan Bapak doakan Bu Mei menjadi seorang pemimpin yang betul-betul dibanggakan oleh semua ya kepala sekolah di wilayah Bina 3. Amin, amin. Terima kasih doanya Bapak. Iya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Mei, guru SMP di Mas Panas. Pak, bagaimana kabarnya di Pak? Alhamdulillah Mei. Terima kasih juga kedatangannya. Ya,
Kira-kira ada yang penting atau apa yang bisa jadi grogi nih? Minum dulu, minum Ya, dulu. terima kasih Bapak ya. Begini Bapak, Iya. saya ini mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Iya. nomor 31 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan nih Bapak. Hmm. Jadi Oh, iya. saya minta waktunya Bapak untuk berkenan saya wawancarai gitu Bapak. Siap Ibu Mei. Silakan. Kalau saya bisa menjawab, Ibu Mei, saya akan jawab dengan sebaiknya. Terima kasih Bapak. Ada beberapa pertanyaan nanti ya Pak ya yang saya ajukan. Di antaranya Bapak ini kan sebagai pemimpin yang masih muda nih Pak ya. Nah, bagaimana nih selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral nih Pak? Dilema etika dan moralnya. Kita kan semuanya berawal dari guru ya. Ketika kita jadi guru, maka permasalahan yang muncul itu biasanya terkaitannya dengan siswa. Nah, ketika saya dipercaya menjadi pucuk pimpinan sebuah lembaga pendidikan atau kepala sekolah, tentunya permasalahan lebih kompleks, Mei. Jadi dulu cuma mengurusi siswa waktu jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah itu mengurusi banyak hal, ya siswa, ya gurunya sendiri dan sebagainya. Tentunya permasalahan itu pasti ada. Dan apa yang saya lakukan ya macam-macam tergantung nanti konteks permasalahan. Jadi seperti itu, Mei. Setelah jadi pemimpin tuh permasalahan tuh semakin kompleks. Pastinya ya, Pak, yang dipikirkan lebih banyak. Bukan hanya siswa ya, Bukan hanya siswa. guru-gurunya. Nah biasanya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa Pak? Biasanya kalau ada kepentingan dan harus saya ambil keputusan, tentunya saya pengen ambil keputusan terbaik. Terbaik itu artinya keputusan yang menguntungkan untuk semua. Contoh misalnya kalau ada dalam ekosistem guru di sekolah saya, ketika ada permasalahan maka saya mencoba untuk mengambil keputusan di mana keputusan tersebut saya ambil. Misal kalau baik sama baik, maka yang saya ambil adalah baik yang hubungannya dengan kepentingan umum, daripada ini juga baik tapi kepentingan untuk pribadi. Jadi ketika ada sama-sama baik, maka saya akan mengambil keputusan dan tentunya adalah lebih mengutamakan yang baik tapi bersifat umum, ya seperti itu. Jadi Bapak lebih ketika harus mengambil keputusan yang di sini benar atau benar, Iya. Bapak yang lebih diutamakan adalah kepentingan Kepentingan ya, sifatnya umum lebih ya, umum. lebih banyak orang Menyangkut orang banyak itu orang lebih. banyak ya. Iya. Baik, nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Saya merasa kalau saya baru 3 bulan atau 4 bulan ya jadi kepala sekolah, jadi masih anak bawang istilahnya. Tapi tentunya saya mencoba untuk belajar, dan ketika saya untuk mengambil keputusan, makanya saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi kira-kira apa sih permasalahannya. Terus setelah itu saya cari informasi permasalahan itu apa, dan selanjutnya biasanya saya memanggil kalau ada hubungannya dengan orang per orang guru, maka saya memanggil. Kalau hubungannya dengan lembaga pendidikan, maka saya adakan musyawarah untuk mufakat, supaya di situ dengan musyawarah ada kolaborasi dan sebagainya, sehingga muncul nanti keputusan yang hasilnya bisa dimengerti oleh semua. Biasanya saya begitu. Jadi di awal tuh Bapak mengidentifikasi dulu permasalahan ya Pak Betul, ya. iya. Sebelum kita harus paham apa nih inti permasalahannya. Betul. Sampai akhirnya Bapak mengambil keputusan yang terbaik, dan tentu saja ada kolaborasi di sini Kolaborasi. ya. Nah, Kemudian kalau tidak pakai kolaborasi, tidak dengan musyawarah, Bu Mei, takutnya keputusan itu sepihak. iya. Yang lain rugi, yang ini diuntungkan, ada rasa ketidakpuasan daripada guru dan sebagainya. Maka di sini saya mencoba untuk menjadi ya seenak mungkin lah buat mereka yang ada di situ. Baik Bapak. Nah ketika Bapak harus mengambil keputusan nih ya, yang selama ini Bapak lakukan, menurut Bapak langkah-langkah apa saja nih hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, tentunya ketika kita berhubungan dengan orang Bu Mei ya, tentunya kita harus dengan pendekatan-pendekatan yang sekiranya dimengerti oleh semua, dan semuanya itu dilakukan, kita disampaikan kolaborasi, musyawarah. Makanya saya kan rutin di sekolah itu, hampir setiap minggu sekali itu briefing. Biasanya itu setelah upacara saya minta waktu barang setengah jam itu paling lama untuk briefing, dikumpulkan semua guru, keluarkan unek-unek atau keluarkan kalau ada permasalahan dan bagaimana solusinya bareng-bareng.
Jadi saya lakukan briefing. Baik. Jadi komunikasi ya Pak ya, dalam Pentingnya komunikasi. pentingnya komunikasi dalam sebuah pengambilan keputusan ya Betul. Pak. Baik Pak. Nah misalnya hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan Bapak anggap sebagai tantangan yang luar biasa gitu Pak. Baik, ini saya kasih satu contoh aja umumnya. Ini kemarin di Januari mendekati semester 2 atau masuk semester 2 biasanya kan ada revisi jadwal. Nah, di situ saya temukan ada yang namanya saya harus mengambil keputusan nih terkaitannya dengan dilema etika karena benar lawan benar gitu, ada keputusan yang benar lawan benar. Contohnya gini sederhana sih. Jadi ada guru yang mungkin kalau saya kasih dulu senior gitu ya udah lama di situ yang tidak setuju dengan jadwal yang sudah dibuat. Artinya kebetulan gurunya senior itu ditaruh di beberapa hari itu di jam terakhir. Sementara awalnya ketika mau disusun jadwal, guru yang merasa senior tersebut nggak ada masalah. Pak Kasihku ingin tahu, Pak Kasihku, Bapak Ibu jadwal mau disusun, kalau ada yang mau keberatan dan sebagainya silakan dari sekarang. Ternyata ketika disampaikan itu, ada rekan guru senior tadi yang sekiranya tidak masalah, tidak ngomong apa-apa. Tetapi ketika jadwal sudah dirilis, waktu masuk udah mendekati, dia baru tahu ya jadwalnya, dia komplain, keberatan. Ketika ada 1 hari, 2 hari di mana dia ditaruh jam terakhir. Tentunya bagi saya itu sebuah hal yang mungkin ini kecil, tapi itu harus diselesaikan supaya ekosistem pembelajaran menjadi nyaman. Jadi dia komplain Bu Mei, dia nggak mau taruh jam di akhir dengan alasan yang pertama anak-anak udah mulai capek, pembelajaran tidak efektif. Dia sendiri merasa saya udah tua nih dengan berbagai macam kekurangan seperti media pembelajaran kurang bisa variatif, IT dia menjadi kurang dan sebagainya. Sehingga ketika jadwal udah jadi, dia baru ngomong ke Wakasekurnya supaya ditaruh di jam awal. Tentunya Wakasekur yang sudah bekerja keras membuat jadwal kan menjadi sedikit kumahannya, kecewa dan sebagainya. Maka dari itu dia lapor ke saya menyampaikan, Pak, bahwa guru ini berantakan dengan jadwal ini. Padahal jadwal sudah jadi, waktu sudah menentukan. Itu main. Luar biasa ya Pak ya, ini sangat membutuhkan kedewasaan berpikir Oh. dalam pengambilan keputusan tersebut ya, tantangan yang luar biasa. Kelihatannya kecil Bu Mei, kelihatannya kecil, tapi keputusan bijaksana harus diambil supaya semuanya bisa enak gitu. Ya, sebagai pemimpin kita harus mengambil keputusan yang memang yang menguntungkan buat semua. Buat semua, dan enak iya. ya. Baik, Dan itu dilakukan dengan apa Bu Mei? Komunikasi, dan kolaborasi. kolaborasi luar biasa ya Pak. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih, yang dalam sebuah penyelesaian permasalahan? Apakah Bapak ketika ada masalah langsung menyelesaikan pada hari itu, atau mungkin Bapak menunggu waktu kapan yang lebih tepat mungkin seperti itu? Baik Bu Mei, terima kasih. Biasanya kalau ada permasalahan itu, tadi kan langkah yang ditanyakan Bu Mei apa yang dilakukan oleh saya di awal ya. Saya identifikasi dulu, jadi tidak serta-merta ada permasalahan langsung saya selesaikan. Bukannya untuk menunda-nunda, tetapi harus saya identifikasi dulu, cari informasi dulu permasalahan tentang apa, supaya ketika nanti mengambil keputusan itu bisa baik untuk semua. Tapi untuk waktu-waktu yang lain, untuk meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan, makanya tadi setiap minggu hampir saya briefing Bu, briefing barang 15 atau setengah jam lah sebelum pelajaran. Itu dilakukan dalam rangka untuk lebih mengeratkan para rekan guru di sekolah. Jadi dia langsung saya identifikasi dulu, seringnya seperti itu. Jadi kita identifikasi dulu Iya. supaya kemudian ya bukan menunda-nunda waktu kan. Bukan menunda, tapi Kita supaya untuk mencari semuanya waktu enak yang gitu. tepat ya supaya Keputusannya supaya tepat. keputusannya juga yang tepat, Dan yang menguntungkan tepat semua. dan terbaik buat Terbaik. semua ya Pak ya. Tentu saja di dalamnya ada komunikasi dan kolaborasi ya Pak ya. Itu yang saya lakukan sejak seperti itu. Nah, sekarang ketika Bapak dihadapkan pada suatu permasalahan dan harus memutuskan dalam kasus dilema etika tersebut, adakah orang yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya di situ kan berarti dalam suatu sistem Bu Mei ya, dalam suatu sistem itu berarti kan berhubungan dengan yang lain, individu yang lain. Ketika ada permasalahan ya saya libatkan semuanya. Kalau misalkan cara pandang ketika
permasalahannya dengan siswa di situ, maka saya libatkan siswa dengan kesiswaannya. Kalau hubungannya dengan akademik, saya libatkan siswa dengan bakat sekurnya dan sebagainya. Jadi saya selalu melibatkan orang-orang yang sekiranya ada di dalamnya, Nah, berarti yang sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya libatkan. ya ada kolaborasi dengan orang-orang yang tepat Yang pada tepat. permasalahan tersebut ya Pak ya. Betul sekali. Komunikasi, kolaborasi dengan apalagi dengan orang-orang yang memang menangani di bidang Menangani. tersebut ya Pak. Kalau dengan siswa, kenakalan siswa, ya saya hubungi kesiswaan, saya hubungi bimbingan konseling dan sebagainya. Supaya apa? Ya mereka tupoksinya ada di situ. Kembali lagi ke hal yang kita harus mengambil keputusan yang terbaik ya Pak Terbaik. ya. Baik Pak. Nah dari semua hal nih Pak ya yang telah Bapak sampaikan tadi, banyak hal pembelajaran nih ya, dan kira-kira Bapak selama Bapak jadi pemimpin, hal apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Hal yang bisa saya petik tentunya udah disampaikan tadi, saya orangnya selalu berkolaborasi, berkomunikasi, dan memperkuat silaturahim dengan sesama. Karena itu merupakan hal kecil, yang mungkin hal kecil, tapi itu bisa sebuah cara yang saya lakukan untuk bagaimana supaya kondisi di sekolah satu kondusif itu. Kita sapa anak, sapa guru, kita memberikan contoh yang baik. Itu adalah salah satu langkah mungkin dari berbagai macam langkah bagaimana supaya kondisi di sekolah kondusif, nyaman, dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ini seperti yang bisa saya sampaikan. Jadi pembelajarannya bagaimana Bapak bisa kolaborasi dengan Iya. rekan-rekan Bapak ya di sekolah, kemudian komunikasi juga harus terjalin dengan baik. Dan ya, Pak. satu lagi mungkin Umay, kepala sekolah itu harus menjadi contoh, harus memberikan contoh yang baik, baik buat gurunya, baik buat siswanya, dan baik buat lingkungan sekitarnya. Saya mencoba untuk mengarah ke situ. Walaupun masih, ya tentunya masih banyak kekurangan dan harus banyak belajar. Luar biasa, kayak memang seorang pimpinan itu memang contoh buat anak buahnya, baik kalau di sekolah ya guru-gurunya, siswanya, Betul. dan mungkin lingkungan di masyarakat juga kan melihat ya bagaimana kita memimpin sebuah Betul. sekolah ini ya Bapak ya. Baik, nah kira-kira Bapak seandainya mungkin suatu saat insya Allah saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, Mudah-mudahan apa ya. ya buat saya ke depannya. Amin, gitu, saya Pak. akan amin. Mudah-mudahan ya Bapak memberikan tips buat saya. Ya, karena saya juga masih banyak belajar umumnya, tapi kita sharing aja ya, sharing bahwa tips dan triksnya atau mungkin pesan atau amanat buat Umay ketika saya udah deket ya di mulai sekolah ya, mudah-mudahan. Amin. Itu tadi. Aminkan saja ya Pak ya. Aminkan saja karena itu adalah progres yang harus dilalui. Doa baik harus Amin. diaminkan Pak. Itu aja. Yang terakhir saya sampaikan Umay, sebagai seorang pemimpin kita adalah toladan. Kita harus menjadi toladan yang baik buat siswa, buat guru, dan buat lingkungan sekitar. Toladan itu berarti apa? Ya itu harus menjadi contoh yang baik. Sebisa mungkin menjadi contoh yang baik supaya ditiru oleh mereka pun menjadi pembelajaran yang baik. Itu aja Jadi ya intinya kita harus menjadi teladan yang baik. Iya. Dan kita menjadi pemimpin berarti sekarang juga kita sudah harus dimulai ya Pak ya. Sudah memang kita ini teladan buat siswa. yang saya lihat kan ya, saya tahu Umay ya udah menjadi pemimpin yang baik lah buat siswanya di sekolah. Amin, amin. Mudah-mudahan itu bisa berkembang dan menular nanti di posisi pemimpin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak untuk tips, triknya, masukannya. Sama-sama Umay. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan saya Sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih sukses. Amin. Balik lagi lebih semakin menjadi sosok pimpinan yang tadi Amin. buat semua Bapak ya. Saya juga ucapkan terima kasih Umay atas doa-doa baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin buat Umay nggak bermanfaat, tapi ya semoga bermanfaat. Ya. Tentu saja bermanfaat buat saya Bapak. Iya, Terima kasih Bapak ya. Terima kasih juga atas waktunya ya. Ya, sama. Udah main ke ruangan Bapak di sini. Nggak ada limpangan apa Umay-nya, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.